Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas perbedaan Allah dan Dewa Bulan atau Hubal. Muslim atau orang-orang Islam di Arab menyebut Tuhan atau sesembahannya dengan dua sebutan. Pertama, Ya Allah. Dua, Allahumma. Apakah sebutan Ya Allah dan Allahumma yang tertulis di kitab Al-Quran ini merujuk pada Tuhan atau sesembahan yang sama? Let's check it out. Kita bahas. Allah dalam bahasa Arab berasal dari dua kata, yakni al atau el ditambah ilah. Al berasal dari kata ra dan el berasal dari kata re yang artinya cahaya matahari. Sementara ilah berasal dari kata Yahweh yang diucapkan dalam bahasa Aramaik yang kemudian diserap ke dalam bahasa Arab. Allah dengan demikian adalah Tuhan atau sesembahan yang berasal dari agama Yahudi atau Yudaisme. Allah dalam bahasa Aramaik dengan demikian adalah satu-satunya Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, yang diperkenalkan oleh Abraham dan kemudian menegaskan kepada Musa dalam peristiwa semak duri yang tidak terbakar di Gunung Horeb. Bagaimana dengan Muslim atau orang-orang Islam di Arab yang menyebut Tuhan atau sesembahannya dengan sebutan Allahumma? Allahumma bukan berasal dari bahasa Arab asli, karena vokatif atau seruan atau panggilan dalam bahasa Arab hanya mengenal dua, yakni Ya Allah dan Ya Ayyuha. Allah dalam bahasa Arab diserap dari bahasa Aramaik, sementara Huma diserap dari bahasa Sanskerta yang berasal dari India atau Hindustan. Huma berasal dari dua kata hu dan ma. Hu artinya Tuhan atau Raja Penguasa Langit, sedangkan ma artinya ibu, induk, atau asal usul. Huma artinya Tuhan atau Raja Langit yang merupakan sesembahan orang-orang Tiongkok atau Cungko sejak era dinasti Shang. Orang-orang Tiongkok atau Cungko percaya bahwa Hu adalah sesembahan atau penguasa langit tertinggi. Hu juga diucapkan dengan Yao. Orang-orang Tiongkok adalah keturunan Wangsa Chandra atau bangsa bulan atau ras Mongoloid.
Hu sebagai Tuhan atau penguasa tertinggi langit oleh orang-orang Hindu di India kemudian diucapkan Om. Nama Hu yang juga diucapkan Yao dan Om adalah nama yang sakral untuk disebut dan harus diucapkan dengan rasa penuh hormat. Aswatama selaku leluhur atau cikal bakal Bani Quraisy adalah orang yang membawa Hu sebagai sesembahan di Mekah, Arab. Aswatama adalah panglima perang Kurawa yang berasal dari Hindustan atau India yang berpindah ke Arab setelah kekalahan dalam perang Bharata Yuda. Orang-orang Bani Quraisy di Mekah sebelum era Islam adalah para pemuja dan penyembah Hu atau Hubal atau dewa bulan. Hubal berasal dari kata Hu tambah ba tambah al. Hu artinya Tuhan atau dewa tertinggi, yakni sesembahan orang-orang Wangsa Candra atau Kansumanu atau ras Mongoloid. Ba artinya bapak, induk, atau asal usul. Al artinya Tuhan atau sesembahan. Tuhan Al atau El adalah sesembahan orang-orang Kanaan yang berasal dari Ur Kasdim, Babilonia atau sekarang disebut Irak. Hubal dengan demikian artinya Tuhan, sesembahan orang-orang Bani Quraisy dalam bentuk laki-laki atau maskulin. Dewa Siwa dianggap sebagai perwujudan Hubal di Mekah, Arab, berasal dari India atau Hindustan. Siwa adalah orang yang pertama kali membangun peradaban di India atau Hindustan. Siwa membangun peradaban di Mohenjo-daro, India. Siwa adalah seorang bangsawan keturunan dinasti Shang yang berasal dari Tiongkok atau Chungguo. Dengan demikian, Siwa adalah seorang dewa bulan atau keturunan Wangsa Candra atau ras Mongoloid. Bani artinya keturunan atau kaum. Sementara Quraisy berasal dari dua kata, yakni Kuru atau Kurawa dan Resi. Kuru dan Resi kemudian diucapkan secara singkat menjadi Quraisy. Resi sendiri artinya guru para pengikut ajaran Dewa Siwa. Dengan demikian, Bani Quraisy artinya
keluarga atau kaum resi atau guru yang berasal dari dinasti Kuru atau dinasti Kurawa yang memuja atau menyembah Dewa Siwa. Dewa Siwa bagi orang-orang Bani Quraisy dipersepsikan sebagai kehadiran atau eksistensi Tuhan secara maskulin atau Hu, yakni dewa langit tertinggi yang juga disebut Hubal. Dinasti Puru oleh orang-orang Yunani zaman Alexander Agung diucapkan Porus. Dinasti Puru atau dinasti Porus terlibat peperangan sengit melawan pasukan Alexander Agung dalam pertempuran Sungai Jelum atau Hydaspes pada tahun 326 sebelum Masehi. Kerajaan dinasti Puru juga dikenal dengan nama Purawa atau Kurawa. Orang-orang Bani Quraisy menyembah dan memuja Hubal dalam bentuk arca menyerupai manusia yang disemayamkan di dalam Ka'bah dan dipercaya sebagai dewa ramalan atau dewa penentu nasib. Meramal dilakukan dengan cara melemparkan anak-anak panah di hadapan arca tersebut. Arah yang ditunjukkan mata anak-anak panah tersebut dianggap sebagai jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada sang dewa. Sejarawan Arab bernama Hisham ibnu Al-Qalbi yang hidup antara tahun 737 hingga 819 Masehi menulis di mana kakek Muhammad, Abdul Muthalib, ingin mengorbankan 1 dari 10 anaknya. Ia meminta petunjuk panah kepada Hubal untuk memilih mana anak yang akan dikorbankan. Panah kemudian menunjuk kepada Abdullah. Abdullah nantinya akan menjadi ayah Muhammad. Namun Abdullah tidak jadi dikorbankan. Sebagai gantinya Abdul Muthalib mengorbankan 100 ekor unta sebagai nyawa pengganti Abdullah. Sementara sejarawan Persia atau Iran bernama Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Qalib al-Amali at-Tabari atau yang dikenal dengan nama Ibnu Jarir al-Tabari yang hidup antara 838 hingga 923 Masehi menulis bahwa Abdul Muthalib juga membawa Muhammad sendiri ke dewa Hubal. Hal ini dilakukan untuk meramal seperti apa masa depan Muhammad. Orang-orang Bani Quraisy menjadikan Hubal sebagai sesembahan atau dewa tertinggi. Hubal yang merupakan dewa bulan adalah pusat penyembahan di Ka'bah. Patung Hubal dihancurkan oleh Muhammad pada saat pasukannya merebut Ka'bah dari tangan Bani Quraisy pada tahun 630 Masehi. Muhammad menghancurkan semua patung dan hanya menyisakan batu hitam meteor Hajar Aswad yang sampai saat ini dicium dan dikelilingi pada ibadah haji. Bulan sabit sebagai simbol dewa bulan, Hubal sampai saat ini masih digunakan sebagai simbol dalam Islam. Siwa adalah
perwujudan sebagai Hubal atau Tuhan sesembahan tertinggi. Siwa yang dipercaya sebagai Hubal atau dewa bulan ini memiliki 3 anak perempuan, yakni Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat. Dalam konteks kehidupan beragama masyarakat Bani Quraisy di Mekah, maka 3 wanita, yakni Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat merupakan putri-putri Aswatama. Dengan demikian, agama Hindu yang berasal dari India atau Hindustan yang dibawa ke Jazirah Arab mengalami kontekstualisasi atau menyesuaikan dengan keberadaan masyarakat Bani Quraisy di Mekah. Hajar Aswad atau Guru Aswatama adalah cikal bakal atau leluhur keberadaan orang-orang Bani Quraisy di Mekah. Guru Aswatama atau Hajar Aswad adalah seorang resi atau guru pengikut Siwa. Kuil menghormati dan menyembah Dewi Manat juga diserbu dan diserang oleh Muhammad beserta pasukan jihadnya ketika menguasai Mekah. Patung Manat juga dihancurkan karena dianggap sebagai berhala. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Sa'd ibnu Sa'id al-Azali yang terjadi pada sekitar bulan Januari tahun 630 Masehi di wilayah Al-Musalal. Penghormatan dan penyembahan Muslim kepada Dewa Bulan atau Hubal atau Allahumma masih dilestarikan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Pada saat melakukan ibadah haji dan umroh, Muslim mengucapkan Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan nimata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, ya Allahu, aku memenuhi panggilanmu, ya Allahu, aku memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan hanya milikmu, dan kerajaan hanyalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Penyebutan Allahumma tersebut diucapkan sambil mengitari Ka'bah yang di dalamnya terdapat batu hitam meteor Hajar Aswad. Konteks dari penyebutan Allahumma ini adalah para jemaat haji menyembah Dewa Bulan yang merupakan sesembahan warisan orang-orang Bani Quraisy. Hal ini berbeda konteks dan maknanya dengan pengucapan Allah dalam 2 kalimat syahadat. Kalimat pertama dalam syahadat menyebutkan asyhadu an ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Allah yang dimaksud dalam kalimat syahadat ini adalah Allah sesembahan Abraham dan Musa, atau Allah yang dipercaya Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Dengan demikian,
ketika Muslim atau orang-orang Islam mengucapkan "Ya Allah" dan Allahumma, sebenarnya merujuk kepada dua Tuhan atau sesembahan yang berbeda asal usulnya. Ya Allah merujuk pada Tuhan sesembahan orang-orang Israel keturunan Abraham, di mana Allah tersebut diserap dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Aramaik dan kemudian ke dalam bahasa Arab. Sedangkan Allahumma merujuk pada Tuhan sesembahan orang-orang Bani Quraisy yang ada sebelum Islam. Muhammad mengambil keduanya sebagai strategi dakwah atau syiar Islam untuk mengakomodasi kepentingan semua orang di Mekah maupun Madinah yang berasal dari berbagai agama untuk disatukan di bawah kekuasaannya. Dua Tuhan atau dua sesembahan yang asal-usulnya berbeda ini membawa dampak atau konsekuensi pada Islam yang secara percaya diri atau PD menyatakan dan membanggakan sebagai ajaran Tauhid. Islam membanggakan sebagai agama yang mengajarkan Tauhid atau Tuhan yang Esa, atau mengakui hanya ada satu Tuhan atau monoteisme. Sementara di Islam terdapat dua sesembahan atau dua Tuhan, yakni Allah yang merupakan Tuhan dalam monoteisme Yahudi dan Hu yang merupakan dewa bulan tertinggi yang merupakan sesembahan warisan orang-orang Bani Quraisy sebelum era Islam. Sekarang admin ingin bertanya kepada kalian para sahabat-sahabat Satria Nusantara. Kalau begitu, di mana buktinya ya atas klaim bahwa Islam adalah ajaran tauhid atau percaya pada satu Tuhan atau percaya pada keesaan Tuhan? Demikianlah penjelasan perbedaan Allah dan Hubal atau Hu yang merupakan dewa bulan sesembahan Bani Quraisy. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.